sehingga Pak Prabowo lah yang paling mengetahui. Mas, saya dapat informasi kalau Mas Ahaye itu bakal melanjutkan jadi Menko Maritim. Gimana Mas? Waduh, saya belum dengar. Tapi kalau diminta Pak Prabowo mau untuk diminta Begini, bantu. prinsipnya adalah saya ini tentu ingin menjadi bagian dari perjuangan Pak Prabowo selanjutnya, bukan hanya perjuangan menjadi presiden, tetapi menjadi presiden yang sukses. 2, 1, berikan tepuk tangan yang meriah. Saya senang bisa menghadiri undangan peluncuran buku yang diinisiasi oleh para tokoh yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid pertama dari tahun 2004 hingga 2009. Dan tadi sama-sama kita mendengarkan sambutan dari Pak SBY sebagai Presiden Republik Indonesia ke-6, hadir pula Pak Yusuf Kalla sebagai Wakil Presiden ketika itu, dan ini banyak sekali sebetulnya seperti reuni mantan-mantan menteri, mantan wamen, kemudian juga para pimpinan TNI Polri dan lain sebagainya yang bukan hanya nostalgia tentunya, tetapi melakukan sebuah kontemplasi bahwa sebetulnya di awal masa yang baru ketika itu untuk Indonesia, karena Pak SBY dan Pak JK adalah presiden dan wakil presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat, kemudian membentuk sebuah kabinet dan pemerintahan yang juga menghadapi masa-masa yang tidak mudah, masa-masa sulit. Belum 100 hari sudah dihantam oleh tsunami, bencana alam yang terbesar di abad 21, dan banyak sekali krisis yang dihadapi, termasuk krisis keuangan dunia 2008 yang tentunya tidak mudah, tetapi alhamdulillah dengan segala kerja keras dan kebersamaan Kabinet Indonesia Bersatu ketika itu bisa bukan hanya sukses keluar dari krisis, tapi juga bisa menghadirkan berbagai achievement, berbagai prestasi dan pencapaian. 4, 3, 2, 1, berikan tepuk tangan yang meriah. Just to remind you all, sambil mengenang, sambil nostalgia, kita baru 100 hari menjalankan program 100 hari saya dengan Pak JK, tiba-tiba tsunami datang. Itu bencana alam terdahsyat di dunia di awal abad 21. Setelah itu masih ada gempa bumi Jogja, gempa bumi di Sumatera Barat, dan di tempat-tempat yang lain. Dari segi natural disasters, tentu mengganggu pemerintahan, menyedot banyak sekali anggaran keuangan yang kita miliki. Kemudian baru saja duduk di pemerintahan, harga minyak bumi meroket, skyrocketing, tertinggi tahun 2004, kemudian 2008, terulang kembali 2013. Era 10 tahun itu memang sekarang ini tidak setinggi itu. Sehingga dulu saya dengan Pak JK dan teman-teman, we had to make very painful, difficult decision. Saya pikir itu baik sebagai bagian dari sejarah, dan tentunya segala sesuatu yang baik bisa kita ambil pelajarannya, sedangkan yang tidak baik itu untuk kita jadikan masa lalu saja begitu. Mas Ahaye tadi kan di pidatonya Pak SBY terkait penyimpangan konstitusi dan ada yang menyelidiki konstitusi. Ini menuju ke siapa sih Mas kira-kira? Oh enggak, tadi Pak SBY hanya menekankan pentingnya kita selalu menghadirkan fakta, karena sejarah itu tidak boleh dipermainkan, apalagi memutarbalikan fakta begitu ya. Jadi sebetulnya ini karena sebuah kontemplasi, pendekatannya reflektif, dan tentunya apa yang dijalankan oleh beliau dan semua tokoh dan pimpinan di negeri ini ketika itu juga tentunya agar dipahami oleh generasi penerus sesuai dengan sejarahnya, sesuai dengan kebenaran. Hanya itu sebetulnya yang beliau ingatkan, karena kembali bahwa semangat keberlanjutan kepemimpinan itu harus satu paket, bahwa yang baik yang bisa kita lanjutkan, yang belum baik kita perbaiki bersama-sama ke depan. Mas, apa yang perlu diadaptasi dari kepemimpinan ataupun dari Kabinet Indonesia Bersatu terhadap kabinet yang akan datang, Mas? Saya rasa
harus menjadi satu bagian ketika menghadapi tantangan, apalagi krisis. Krisis tidak pernah tahu kapan akan datang. Kita juga tahu disrupsi akan terus terjadi di abad 21 ini, dan ke depan Indonesia juga akan selalu menghadapi tantangan dan peluang yang tidak sederhana, kompleks begitu ya. Tetapi dengan kesadaran yang penuh, semua punya semangat untuk membangun sinergi dan kolaborasi, dan tentunya diwadahi ataupun dipayungi oleh sebuah kepemimpinan yang juga efektif, kepemimpinan yang transformasional, diorkestrasi dengan baik semua itu, sehingga apapun rintangan dan permasalahan dihadapi oleh Indonesia, baik itu permasalahan pemerintahan maupun negara dan rakyat, bisa diselesaikan dengan baik. Ada solusinya begitu. Mas, saya dapat informasi kalau Mas Ahaye itu bakal melanjutkan jadi Menko Maritim. Gimana Mas? Waduh, saya belum dengar. Tapi kalau diminta Pak Prabowo mau untuk diminta Begini, bantu? prinsipnya adalah saya ini tentu ingin menjadi bagian dari perjuangan Pak Prabowo selanjutnya, bukan hanya perjuangan menjadi presiden, tetapi menjadi presiden yang sukses. Dan disinilah saya dan Partai Demokrat ingin mengambil peran, dan tentunya kami siap untuk ditugaskan di mana saja. Saya dari awal menyampaikan bahwa Partai Demokrat pada prinsipnya ingin menjadi bagian yang tidak terpisahkan, dan kita tahu bahwa itu merupakan hak prerogatif presiden, sehingga Pak Prabowo lah yang paling mengetahui kira-kira seperti apa yang terbaik untuk kita semuanya, dan yang paling penting kita siap untuk ditugaskan, dan ketika mendapatkan tugas dan amanah kita harus menjalankan dengan sebaik mungkin dengan Tapi tanggung jawab. dipanggil Pak Prabowo ya Pak ya? Apa? Udah diajak ngobrol sama Pak Prabowo ya? Untuk Berapa kursi Pak Demokrat Pak?